Tapi saya ingin sampaikan begini. Pertama, kalau kita lihat dokumen meta yuridis kita sebagai bangsa, dokumen yang tertinggi ya di dalam kita berindonesia, itu ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan di situ disebutkan dengan jelas ya bahwa satu dari 4 tujuan dibuatnya atau dimerdekakannya Indonesia, kita berjuang merdeka itu adalah pertama untuk melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan ketertiban dunia. Bapak-bapak, Ibu, serta para sahabat sekalian yang ada di ruang virtual pada malam hari ini. Pertama tentu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim, insya Allah menjadi ibadah dan pembicaraannya produktif, menghadirkan kemaslahatan untuk semua. Ya tentu pada malam hari ini satu momen yang baik sekali untuk kita semua mentahniah. Pertama mentahniah diri kita sendiri ya, dan secara kolektif kita bersama dengan satu Muharram, tahun baru Hijriyah yang lekat sekali dengan semangat perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan pada tahun ini Muharram juga jatuh pada bulan kemerdekaan kita. Ya, jadi ada dua semangat kemerdekaan yang berjalin berkelindan dan mudah-mudahan bisa meledakkan semangat yang positif bagi kita semua ya, anak-anak bangsa, untuk bisa mengaktualkan dua semangat kemerdekaan itu dalam kiprah kita, baik secara individual maupun untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Tema pada malam hari ini menarik ya. Saya ingin menyampaikan ya, tentu setelah mengapresiasi juga teman-teman Rabu Hijrah ya, yang berani memberi satu tag ya, merdeka dari riba. Ini kan satu tag yang kuat sekali ya. Nah, tinggal apa sih isi dari tag ini? Saya pikir nanti Bang Adi Warman dan Bung Muhammad Nafi, Ibu Anis akan mengelaborasi ya. Tapi saya ingin sampaikan begini. Pertama, kalau kita lihat dokumen meta yuridis kita sebagai bangsa, dokumen yang tertinggi ya di dalam kita berindonesia, itu ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan di situ disebutkan dengan jelas ya bahwa satu dari 4 tujuan dibuatnya atau dimerdekakannya Indonesia, kita berjuang merdeka itu adalah pertama untuk melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan ketertiban dunia. Nah, 2 dari 4 ini saya pikir relevan ya dengan tema kita pada malam hari ini ketika bicara tentang ekonomi Islam, khususnya tentang perbankan syariah. Ketika bicara tentang melindungi segenap tumpah darah, ya tentu maknanya adalah utuh dan komprehensif, ya, bahwa Indonesia ini kita hadirkan menjadi suatu nation state gitu adalah agar rakyat Indonesia ini bisa terlindungi dari segala macam eksploitasi ya, baik dari luar ataupun dari dalam. Nah, bagian dari eksploitasi yang sering terjadi itu adalah dalam aspek ekonomi. Nah, karena itu hal-hal dan ikhtiar-ikhtiar untuk menghilangkan eksploitasi itu atau menghadirkan ekonomi yang lebih berkeadilan, lebih menghadirkan kemerataan untuk semua, kemudian kesetaraan dan universalitas ya, sebagaimana yang ada di perbankan syariah atau di ekonomi syariah secara umum, itu termasuk dari bagian untuk mewujudkan ya, tujuan berindonesia. Jadi saya ingin letakkan pembicaraan kita ini adalah bagian dari implementasi tujuan kita bernegara itu. Demikian juga kalau bicara tentang mewujudkan kesejahteraan umum. Ini juga ekonomi Islam atau perbankan syariah itu juga adalah instrumen strategis yang bisa digunakan sebagai oleh bangsa kita, oleh kita semua untuk bisa menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata
lebih setara, dan lebih inklusif. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin kita semua bersyukur ya, bahwa kita hidup di Indonesia, negara bangsa yang memberi ruang yang sangat luas ya, kepada kita untuk mengobjektifikasi nilai-nilai Islam menjadi hukum positif. Jadi kalau ketika dia masih menjadi khazanah umat Islam, ya tentu itu masih eksklusif. Tapi ketika dia sudah dihadirkan di ruang publik, diobjektifikasi dalam bentuk undang-undang dan perangkat perundangan yang ada di Republik ini, maka dia sudah menjadi khazanah bangsa. Ya, maka dia menjadi inklusif. Nah, kita bersyukur ya bahwa secara regulasi Indonesia itu adalah negara yang sangat ramah ya, di dalam hal mengobjektifikasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip berekonomi Islam menjadi hukum positif. Maka ada Undang-Undang Perbankan Syariah ya, sebagai milestone pertama tahun 2008 kalau tidak salah ya. Lalu ada undang-undang tentang obligasi syariah, asuransi, dan ya termasuk keseluruhan ya, termasuk undang-undang jaminan produk halal dan seluruh ekosistem ya, perundang-undangan yang terkait dengan ekonomi syariah. Nah, ini menurut saya satu kesyukuran ya, karena itu juga saya ingin sampaikan kepada teman-teman di sini bahwa setahu saya tidak banyak negara Islam, bahkan di Arab sana, yang punya perangkat regulasi selengkap di Indonesia, yang terinspirasi dan diambil dari nilai-nilai Islam. Jadi kalau bicara tentang eksperimen keindonesiaan, sesungguhnya kita sudah berhasil sebagai satu bangsa untuk menggali khazanah ya. Kan khazanah kita itu kaya sekali. Nah, ketika umat Islam menggali dari khazanah Islam lalu dihadirkan di ruang publik dan semua mendapatkan kemanfaatannya, maka di situ berarti kita berhasil sebagai satu bangsa. Ini menurut saya satu hal yang harus kita apresiasi untuk kita semua ya, dan menjadi penyemangat untuk kita lebih bergerak lebih baik lagi ke depan. Nah, kemudian selain aspek regulasi itu, dari sisi institusi juga kita patut bersyukur ya, bahwa dari sisi institusionalisasi keuangan syariah itu alhamdulillah ya, Bang Adi Warman ini seorang praktisi yang ikut langsung ya, dan mungkin juga selain beliau juga ada hadir di ruang virtual ini di dalam rangka membangun institusi-institusi itu gitu ya. Baik membangunnya dari tidak ada maupun melakukan satu transformasi ya, satu konversi gitu, dari sistem yang konvensional menjadi sistem syariah. Nah, alhamdulillah Indonesia juga sangat ramah terhadap institusionalisasi ini. Jadi banyak berkembang ya lembaga-lembaga keuangan syariah ya, perbankan bank syariah atau BPR syariah termasuk di NTB. Dan saya ingin sampaikan di sini di awal diskusi nanti akan dilengkapi oleh teman-teman yang lain bahwa ketika kita bicara regulasi lalu institusi lalu kita hadirkan di ruang yang nyata, maka ternyata eksperimen menghadirkan perbankan syariah itu ternyata cukup sukses di Indonesia. Saya bisa menyampaikan contoh ya, contoh Bank NTB. Nah, Bank NTB ketika dikonversi menjadi bank umum syariah, ternyata itu dari seluruh indikator perbankannya justru berkembang sangat bagus gitu. Jadi kesehatannya juga makin sehat, kemudian juga asetnya makin meningkat, kemudian juga cakupan inklusivitas pelayanannya juga semakin luas dan seterusnya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa implementasi perbankan syariah ya sebagai bagian dari instrumen mewujudkan tujuan bernegara itu, melindungi segenap tumpah darah, mewujudkan kesejahteraan umum, itu ternyata alhamdulillah berhasil. Nah, ini hal yang pertama yang saya sampaikan, mari kita apresiasi diri kita semua ya untuk hal-hal baik itu.